Halo semuanya, selamat malam. Selamat bergabung di acara Leadership Talk hari ini by Telenesia dan juga dengan Gaji Gesa. Pada hari ini kita akan melakukan discussion, panel discussion dengan topik redefining. Sorry. Ini ada yang raise hand, apakah ada yang ingin dibicarakan atau terpencet ya? Saya agak ke distract. Oke, terima kasih. Oke, sambil menunggu, saya akan memberikan bahasan hari ini. Oke, sorry. Kita bersama dengan Gaji Gesa dan juga Telenesia. Hari ini ada Leadership Talk dengan pembahasan Redefining Corporate Loyalty, Being a Koto Loncat Isn't Always Bad. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang sedang join, mungkin aku bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kali ya. Halo semuanya, namaku Tasa. Hari ini aku bertugas sebagai MC yang akan meng-guide acaranya. Itu sambil menunggu teman-temannya, mungkin bisa sambil sapa-sapa ya. Halo Mbak Clara, kemudian juga Mas Kobi dan juga Mas Rio. Bagaimana hari ini? Apakah kabarnya baik? Nah ini mungkin kasih apakah tadi di jalan pulang macet atau mungkin sekarang lagi di rumah mungkin kehujanan di jalan. Boleh nih sambil tulis-tulis di chat ya, kolom chatnya dibuka. Oke, Mbak Clara, baik ya kabarnya. Terima kasih sudah memberitahu. Apakah tadi kehujanan di jalan? Apa mungkin terang di daerahnya Mbak? Mbak dari mana ya? Boleh nih mungkin sharing-sharing. Kalau saya sekarang lagi hujan di sini. Saya di Rangkas Bitung. Kalau misalkan tahu nama daerahnya, agak kampung memang. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Oh, dari Jateng, dari Wonogiri. Oh, berarti sama ya. Saya di sini juga hujan, nanti di sana juga hujan. Padahal jauh ya, tapi bisa bersamaan hujannya. Mungkin satu Jawa kali ya hujannya barengan. Di Bandung juga hujan, masih gerimis. Bandung daerah mananya nih Mas Kolbi kalau boleh tahu? Saya dulu kuliahnya di Bandung. TMI sekali ya. Oh, Bandung Timur. Oke, saya belum pernah ke sana tuh. Ujung Berung ya? Ya, belum pernah. Mainnya di daerah kota saja. Oke, mungkin daripada saya kebanyakan sapa-sapa nih, kita bisa sambil memperkenalkan diri ya. Tadi seperti yang sudah saya eh, ucapkan di awal, perkenalkan saya Tasa dari Gaji Gesa. Saya juga akan memperkenalkan Gaji Gesa melalui video. Izinkan saya untuk memutarkan video ya.
Halo semuanya, kenalkan, namaku Andin. Aku bekerja di pabrik makanan enak. Saat ini, aku bekerja sebagai staf produksi. Bekerja sebagai buruh pabrik, gajiku sebenarnya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Ditambah, aku bisa sedikit menabung untuk uang sekolah anakku nanti. Tapi kemarin sore, aku jatuh dari motor. Apes banget sih, udah luka-luka, stang motornya juga jadi bengkok. Mana udah tengah bulan, duit peganganku juga lagi pas-pasan banget sampai nanti akhir bulan. Untungnya kantorku pakai gaji gesa. Dengan gaji gesa bisa bikin aku tarik gaji yang telah aku hasilkan lebih awal tanpa harus tunggu gajian. Uang yang aku tarik langsung masuk loh. Instan banget prosesnya dengan biaya transaksi lebih terjangkau. Gara-gara gaji gesa, aku jadi bisa bayar biaya pengobatan dan servis motor tanpa harus khawatir gimana balikin uangnya. Soalnya gaji gesa bukan pinjaman. Aku nggak perlu kembaliin duit yang aku tarik tadi. Aku juga nggak perlu bayar apa-apa lagi. Uang yang aku tarik dari gaji gesa itu semuanya uang gajiku loh. Jadi nggak perlu deh pinjam-pinjam duit lagi. Aku juga jadi bisa lebih fokus kerja dan rutin menabung lagi untuk uang sekolah anakku. Selain aku, teman-teman kerjaku juga pakai loh. Katanya buat bayar listrik, pesan makan online, isi pulsa, semuanya jadi mudah dan aman dengan gaji gesa. Yuk kenalkan kantormu pada gaji gesa dan nikmati manfaat gaji fleksibel kapan saja kamu butuhkan. Oke, berikut perkenalan dari Gaji Gesa. Nah, selain Gaji Gesa, acara ini juga bersama dengan Telenesia. Izinkan aku untuk memanggil Mas Rian untuk memperkenalkan mengenai Telenesia. Oke, halo Mas Rian. Halo Kak Tasya, suara aku terdengar dengan jelas gak Kak? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, halo juga teman-teman. Oke, mungkin boleh kita bantu share deck-nya dari Telenesia ya Kak? Oke, jadi teman-teman nih salam kenal semuanya sebelumnya. Aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Aku Rian Frihandiana dari Telenesia. Sebelum aku memperkenalkan apa itu Telenesia, aku mau nanya dulu nih. Dari teman-teman ada yang udah pernah dengar belum? Mungkin ada nih teman-teman yang udah pernah ikut sessionnya Leadership Talk sebelumnya gitu, udah pernah dengar tentang Telenesia. Cuma di sini aku mau bantu remind kembali nih sambil memperkenalkan juga nih Telenesia ke teman-teman yang mungkin baru bergabung di Leadership Talk series kali ini ya. Nah, oke, boleh di next Kak. Oke, nah teman-teman, jadi Telnisha itu adalah sebuah platform education di mana kita provide pelatihan untuk teman-teman yang berminat di bidang HR dan admin nih. Aku lihat di sini juga banyak teman-teman HR nih, atau teman-teman yang mungkin masih kuliah nih di sini dan cocok banget nih untuk join dengan Telenesia karena memang untuk student Telenesia mostly adalah fresh graduate, terus ada juga teman-teman on final semester, atau ada juga nih teman-teman yang sudah bekerja in another division punya keinginan untuk switch karir ke HR atau admin lagi nih. Nah, untuk programnya sendiri di Telenesia itu dibagi menjadi tiga, di mana di 3 bulan awal teman-teman itu akan belajar di kelas intensif kita yang akan langsung diajari nih oleh mentor expert kita di bidang HR dan admin nih. Dan after 3 bulan belajar, teman-teman kita tuh akan kita bantu nih tempatkan magang di perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Telenesia. Sangat membantu sekali bukan? Nah, di sini juga kebetulan mumpung lagi banyak-banyak kakak-kakak HR nih, yang dimana kedepannya besar harapan aku nih sama kakak-kakak HR untuk bekerja sama dengan Telenesia ke depannya untuk menempatkan student kita magang dan terakhir after itu 3 bulan terakhir student Telenesia akan kita bantu carikan kerja. Nah berikut kita lihat ya, mungkin boleh di next Kak ke slide berikutnya. Nah, berikut ini adalah milestone dari Telenesia sendiri. Dapat dilihat untuk pencapaian apa saja nih yang sudah Telenesia achieve sejak didirikan. Bisa dilihat kalau program partisipannya Telenesia hingga saat ini tuh sudah diikuti oleh 22.000 orang. Lalu kita juga memiliki patient test nih yang kita buka secara online dan dapat diakses oleh teman-teman secara online juga nih. Dan sehingga saat ini patient testnya itu tuh sudah diambil hingga 15.000 orang. Dan untuk bootcampnya sendiri, untuk student Indonesia ini tuh almost 80 partisipan. Boleh di next lagi, Kak.
Nah, untuk kakak-kakak HR di sini, kita tuh mau informasi ini bahwa Telenesia ini tuh memprovide kebutuhan, baik itu intern ataupun mungkin kakak-kakak juga lagi nyari nih untuk full time. Kayak kalau bisa dibilang tuh kayak Telenesia sudah menyediakan platform atau sudah menyediakan talent pool-nya nih untuk kakak-kakak, untuk membantu kakak-kakak HR dalam men-hiring intern ataupun full time-nya. Boleh next lagi, Kak. Nah, di slide ini, aku tuh mau ngasih gambaran nih apabila kakak-kakak HR hiring student dari Telenesia untuk internship tuh di mana main goal dari student kita ini tuh bukan cuma mencari uang gitu, kayak kasarnya seperti itu. Namun untuk student dari Telenesia ini, main fokusnya itu adalah untuk membuilding portofolio mereka dan menerapkan apa yang sudah mereka pelajari selama 3 bulan di kelas intensif gitu. Nah, sehingga dari teman-teman HR ini bisa hiring talented student nih untuk internship dengan low cost gitu. Dari Telenesia sendiri, selaku penyedia talent pool-nya sendiri itu tidak memungut biaya apapun nih. Dari Telenesia itu benar-benar pure mau membantu student Telenesia yang sudah kita ajarkan nih selama 3 bulan kelas intensif bareng Telenesia. Nah, ini juga dapat kita lihat nih, di selama kelas Telenesia itu teman-teman student kita itu akan belajar mengenai study case-nya, jadi bukan cuma melihat video, lalu diberikan tes, lalu after itu mereka akan mendapatkan sertifikat gitu. Namun nanti di Telenesia itu mereka akan discuss langsung di Zoom dengan mentornya dan teachernya, yang dimana selain materi mereka juga akan mendapatkan beberapa study case gitu yang kita harapkan nanti teman-teman student kita tuh pas udah mulai bekerja atau kita tempatkan untuk internship tuh nggak kaget sama dunia kerja itu seperti apa. Nah, boleh di teks lagi Kak Tasya. Nah, untuk kurikulumnya sendiri, student kita ini tuh akan diajarkan dengan porsi 50% general admin dan 50% itu HR related, yang dimana mereka akan belajar mengenai Microsoft Office yang sudah menjadi basic saat kita akan terjun ke dunia kerja, terus di era digitalisasi kita juga perlu banget nih belajar mengenai Google Workspace untuk virtual meeting melalui Zoom-nya juga, dan juga untuk archive, data entry, dan lain-lainnya. Nah, untuk 50% di kurikulum HR-nya, teman-teman kita juga akan belajar mengenai recruiting, terus kayak data entry, mengurus payment roll, bahkan teman-teman kita juga diajarkan untuk di bagian GA-nya nih, teman-teman. Boleh di next lagi, kata Tasya. Nah, ini dapat kita lihat untuk beberapa partner kita nih yang sudah kerjasama dengan kita. Dan sebenarnya masih banyak lagi nih untuk batch baru kita. Aku juga berharap nih nanti kita dapat menempatkan logo perusahaan teman-teman HR after lihat leadership kali ini nih. Jadi aku juga sangat terbuka ke depannya untuk segala bentuk kerjasama antara Telenesia dengan teman-teman HR. Nah, berikut mungkin penjelasan singkat mengenai Telenesia dari aku, yang dimana aku mewakili tim Telenesia sangat terbuka nih ke depannya untuk segala bentuk kerjasama. So, feel free to text me di nomor ini atau dapat reach out Telenesia through social medianya. Terima kasih Kak Tasya. Aku kembalikan kembali ya ke Kak Tasya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Nah, sekarang kan kita di sini datang untuk ini ya, ada panel discussion seperti itu. Nah, daripada lama-lama lagi, daripada kita tunggu lebih lama, nah aku akan panggil moderator kita, yaitu dari Telenesia ada Mas Ardianta. Boleh, silahkan Mas. Ya, terima kasih Mbak Tasya. Selamat Hmm. malam teman-teman semuanya. Selamat malam rekan-rekan semuanya ya yang sudah hadir untuk acara webinar kita hari ini ya di Leadership Talk bareng sama Telenesia sama Gaji Gemsa. So, perkenalin, nama aku Ardi dari tim Product dan Partnership Telenesia. Hari ini akan jadi moderator nih untuk diskusi kita terkait satu topik yang lumayan menarik ya, terkait dengan corporate loyalty, terkait dengan kutu loncat gitu ya. Gimana sih caranya bisa redefine gitu corporate loyalty untuk beberapa karyawan-karyawan yang mungkin ditemukan, oh ternyata dia tuh kutu loncat gitu ya. Bagaimana sih cara memanage-nya? Nah, hari ini kita akan diskusi nih bareng sama salah satu narasumber kita, namanya Mbak Bian Belinda gitu ya. Mbak Bian Belinda ini sekarang menjadi Head of People di Amoda dan udah dari tahun 2016 gitu ya, udah ngelotok di dunia HR dan People gitu ya. Jadi sangat-sangat pas topiknya untuk kita bahas bareng sama Mbak Bian gitu ya. So, aku panggil Mbak Bian Belinda. Halo Mbak Bian.
Halo, malam Mas Ardi. Malam teman-teman semua. Ya, halo Mbak Bian. Halo. Thank you ya. Ini waktunya hari ini kita mau ngebahas nih terkait dengan topik kita redefining corporate loyalty being a kutu loncat isn't always bad. Bener nggak sih isn't always bad? Nah, kita coba nanti dengerin nih dari Mbak Bian sebenarnya kutu loncat tuh sesuatu yang baik nggak sih atau malah nggak baik gitu ya kalau dari sudut pandang seorang HR dan melihat sekarang eranya sekarang udah berbeda mungkin ya dengan era-era zaman dulu gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin Mbak Bian boleh ceritain dulu nggak tentang Mbak Bian ini siapa sih, terus pengalaman jadi HR-nya itu seperti apa sih, apa aja sih yang dilakukan, dikerjain selama ini jadi seorang HR gitu. Boleh silakan Mbak Bian. Oke, thank you Mas Ardi. Oke, teman-teman boleh ya kenalan sedikit gitu ya. Saya Bian, biasanya nama panjangnya Bian Melinda, tapi biasanya dipanggilnya Bian gitu. Kadang nyaru ya, kadang orang mikirnya Bian tuh cowok gitu, tapi yang ini cewek. Oke, saya itu lulus di tahun 2015 akhir teman-teman, di bulan Oktober gitu ya, dengan background pendidikannya itu di manajemen industri. Kadang orang suka nanya, kenapa sih orang manajemen industri pula gitu ya, terus kerjanya di HR gitu, kenapa gitu ya? Karena waktu dulu mungkin teman-teman di sini juga ada yang punya pengalaman sama pada saat kita kuliah ada tugas apa salah satu mata kuliah itu masuk ke SKS namanya kerja praktik. Nah, saya juga dulu sama di tahun 2014 itu harus melakukan kerja praktik, melamar ke sebuah perusahaan jadi anak magang gitu ya. Kemudian di sana ditempatkan lah, nggak boleh pilih, pokoknya harus mau gitu ya, nggak ada pilihan mau ditempatin di mana di apa divisi apa nggak ada. Ditempatinnya kebetulan di HR gitu, bagian training waktu itu ngebantuin bikin satu sistem dari mulai flow-nya gitu ya, bikinin user interface, sistem informasi berkaitan dengan training gitu. Setelah itu tahun depannya magang lagi menjelang lulus, biasalah ya gitu ya kita mau lulus nyari-nyari pengalaman, magang lagi di tempat yang sama di tahun berikutnya dan sama juga masih nggak boleh pilih, namanya anak magang harus ya udah gitu telan aja gitu ya. Tetap ditempatin di HR tapi bagian risk management. Jadi risk management yang berkaitan sama HR waktu itu. Karena pengalaman tadi selama masa kuliah magangnya itu di HR, pada saat melamar kerja itu juga saya jadinya karena pengalamannya HR ya udah ditempatinnya di HR gitu ya. Internship di sebuah bank di Jakarta gitu ya. Itu juga ditempatin di HR di bagian onboarding teman-teman. Onboarding itu di bagian setelah rekrutmen karyawan masuk kasih dokumen jadi administratif banget, bagian nge-scan, bagian input data, kayak gitu. Itulah awal mula karir saya. 6 bulan di situ setelah lulus gitu ya, 6 bulan di bank tersebut, kemudian diangkat menjadi pegawai tetap di bulan Agustus, start magang di Februari, di Agustus jadi pegawai tetap, masih di bidang HR ya. Udah sampai dengan hari ini teman-teman, itu udah muter saya ya dari administratif tadi, ngerjain onboarding, kemudian ke startup, ngerjainnya end to end ya. Kalau di startup kebanyakan harus bisa semua palu gada dari mulai rekrutmen sampai offboarding gitu, termasuk juga pengelolaan payroll dan benefit karyawan. Lamanya sih di payroll dan benefit ya saya. Gitu, kurang lebih kayak gitu teman-teman sampai hari ini akhirnya saya karena udah hampir udah 7 tahun ya mau tahun ke-8 ini berkecimpung di bidang HR. Akhirnya saya di Amoda ini memegang sebuah peran yaitu menjadi title-nya Head of People tapi kerjaannya sama tetap gitu dari mulai administratif cuman ketambahan tanggung jawab memegang strategi gitu ya, strategi mengenai people management gitu Mas Ardi dan teman-teman. Alright, wah keren banget nih ya dari eh, awal emang udah mungkin bisa dibilang terjebak nggak sih di HR gitu ya sampai sekarang jadi head of people gitu ya. Kejebak sih Mas Adik. Banyak yang tanya kenapa industri kok di HR gitu. Orang lain mah bikin sebuah proses di mana gitu ya, manufaktur di mana. Ya inilah jalan hidup saya Inilah di jalan HR. hidupnya ya. Seru. Oke. Seru-seru. Oke, oke. Dan lama banget di payroll juga ya. Betul. Di bagian payroll nih kayaknya cocok juga sih. Biasanya banyak-banyak juga nih orang yang kutu loncat karena masalah payrollnya nih. Betul. Mungkin bisa dibahas juga ya nanti sama Mbak Bian ya, gitu ya. Nah, related sama topik kita nih Mbak Bian kan terkait dengan loyalty gitu ya. Mungkin
boleh nggak kasih pandangan secara umum nih dari Mbak Bian selaku seorang praktisi HR gitu ya, melihat loyalty atau kesetiaan dari karyawan tuh gimana sih? Mungkin bedanya dulu sama sekarang dari zaman Mbak Bian mungkin di 2016 bekerja sampai sekarang tuh ada perbedaan nggak sih atau gambaran umumnya kayak gimana sih? Mbak Bian boleh ceritain dikit. Oke, kalau mengenai loyalty gitu ya, dulu waktu di bank itu diverse banget, Mas Ardi dan teman-teman. Jadi angkatannya inilah ya, beragam lah ya, gen yang apa, Gen X, Boomer semua ada lah ya, numplek gitu, di bank waktu itu. Beda kalau di startup kan kita kebanyakan, sama yang seumuran atau bahkan lebih muda gitu, kalaupun lebih senior paling bedanya berapa tahun sih gitu. Waktu di bank itu diverse banget dan, mungkin ada perbedaan ya di saat, waktu itu di perusahaan konvensional lah ya, sebut saja bank itu konvensional ya, beda dengan startup gitu. Di perusahaan konvensional loyalty itu diartikan sebagai orang-orang yang bekerja lama, untuk jangka waktu yang lama, panjang. Ada yang bahkan, masa kerjanya lebih, banyak gitu ya, kalau diukur secara angka daripada umur kita. Nah, ada yang udah sampai kayak 30 tahunan kerja di sana, 35 tahun itu, benefit-nya pun karena ngurusin benefit ya, jadi tahu gitu orang-orang yang memang, senior di sana gitu. Loyalty di perusahaan konvensional tadi berarti, orang-orang yang bekerja dengan jangka waktu yang panjang gitu. Itu yang perusahaan mungkin yang konvensional tadi. Beda dengan startup gitu. Startup paling berapa lama sih, 2 tahun aja kita udah dianggap senior banget gitu ya, lama gitu di sebuah perusahaan startup gitu. Jadi masa kerja setahun aja udah di-celebrate gitu ya. Sedangkan kalau di perusahaan tadi di bank itu minimal 5 tahun baru dapat long service award gitu. Jadi beda banget gitu. Loyalty, perbedaan tadi gitu letaknya di mana, di bagian jangka waktu. Kalau di konvensional dilihatnya dari masa kerjanya, tapi kalau di perusahaan di startup gitu ya, yang saya lihat loyalty itu berarti ownership gitu. Ownership terhadap apa yang lagi dia kerjakan. Dikasih tanggung jawab selesai nggak nih, dikerjain atau enggak nih gitu kan. Kemudian mungkin ya, kalau masa kerja mungkin oke lah, tapi nggak sepanjang tadi gitu. Bedanya mungkin di tipe kali ya. Pengertian gitu, pengertian loyalty tadi gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mas Ardi. I see. Berarti berarti yang membedakan yang cukup membedakan itu dari sisi jenis ininya ya, jenis industrinya mungkin ya atau Betul. tempat kerjanya ada yang konvensional, ada yang mulai startup gitu udah beda ya. Definisinya udah makin beda gitu ya. Dilihat dari masa kerja, kemudian dilihat dari ownership gitu ya, Mbak Bian ya. Betul, Mas Ardi. Jadi, tidak berarti kan, kalau di startup itu nggak berarti kayak jangka, apa, masa kerjanya panjang loyal, nggak juga gitu kan. Hmm. Bisa jadi karena, apa namanya, kalau kamu dikasih suatu pekerjaan, Mm-mm. kemudian, apa, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya itu loyal gitu ya, gitu. Hmm. Iya, iya, betul, betul. Jadi ini untuk rekan-rekan yang mungkin ada yang dari konvensional ataupun ada yang dari non-konvensional seperti startup gitu ya, itu ternyata bedanya kayak gitu tuh. Aku juga baru ngeh nih ternyata, oh iya benar juga sih kalau misalnya mungkin ada gitu ya Mbak Bian kayak karyawan yang dulunya dari konvensional kemudian masuk ke startup mungkin jadi pandangannya tuh gimana sih kayak apakah akhirnya mereka memandang, oh saya dulu 10 tahun baru di-celebrate gitu ya, masa kerja dibilang loyal gitu. Kemudian apakah sebaiknya mereka juga kayak menuntut itu pada karyawan atau timnya juga atau gimana sih Mbak biasanya? Oke, perbedaan pasti, yang pasti ya, saya pun juga Hmm. merasakan gitu ya, Mas Ardi, Mm-mm. pindah dari konvensional ke startup gitu. Yang pertama pasti culture beda banget gitu. Hmm. Culture-nya beda kenapa? Karena kalau di konvensional segalanya itu sudah ada SOP-nya, udah ada guideline-nya, udah ada standarnya lah ya. Untuk mengerjakan sesuatu kita tinggal mungkin tetap ya yang namanya mengerjakan sesuatu pasti harus belajar, tapi mungkin ya belajarnya udah ada panduannya gitu ya, lebih cepat lah gitu untuk catch up. Tapi dengan segala sesuatu yang sudah standar tadi, tidak selalu kita bisa menuangkan ide-ide kita yang kadang-kadang anak-anak Hmm. ya apa ya, millennials dan Gen Z gitu ya. Itu kan idenya di kepala tuh banyak pengen dituangkan gitu. Jadi kadang gemes ya gitu. Kadang-kadang ya beda ya, karena kan tipe orang juga beda-beda. Ada yang memang suka pekerjaan yang udahlah tinggal jalanin, kasih
gue patokannya gitu, gue jalan di situ gitu. Gue akan mengerjakan dengan sangat baik gitu, good executor lah Hmm. gitu. Hmm. Tapi ada juga orang-orang yang nggak bisa gitu, gatel kalau ini ada sesuatu yang mungkin sudah dilakukan dengan terus-menerus tapi ternyata tidak works out untuk beberapa hal, pengennya dirubah. Nah, kalau di perusahaan konvensional untuk merubah sesuatu itu Hmm. tidak semudah itu gitu ya. Tidak semudah itu Ferguson katanya, nggak gampang gitu. Jadi ada birokrasinya, harus minta approval kemana, diskusinya pun alot gitu. Berbeda dengan startup. Nah, pindah ke startup, orang-orang yang terbiasa dengan standar tadi kaget pasti. Kenapa? Karena di startup benar-benar kayak scratch banget, kayak mau bikin apa juga boleh, hayu gitu ya. Misalkan untuk payroll gitu. Kalau di bank kayak kalau telat submit data misalkan ya udah gajiannya bulan depan nggak ada tuh kita tungguin gitu ya. Biasanya kan ada aturannya gitu. Tapi kalau di startup oh telat, oke mungkin bisa disusulin 2-3 hari ke depan. Jadi masih bisa dinego lah gitu. Jadi tergantung orangnya lagi. Apakah kaget dengan budaya yang serba apa ya fleksibel gitu ya? Apakah kayak kesel jadinya kayak kok bisa kayak gini gitu kan. Nah, itulah yang mungkin jadi perbedaannya. Orang-orang tanggapannya akan beda gitu. Tergantung lagi preferensi orang tersebut mau cari lingkungan yang seperti apa. Karena kalau Hmm. di startup itu cenderung kita yang membuat policy-nya gitu. Hmm. Sebagai HR gitu ya. Saya yang justru lebih banyak untuk mengusulkan ini di sini harus ada ini, SOP-nya oke gitu kan. Di sini harus ada ini. Di startup tuh kita ide-ide kita tuh untuk belajar tuh luas banget ya gitu. Tapi ya means kita juga harus bekerja keras yang tadinya memang udah ada aturannya kalau di konvensional kita tinggal ngerjain, ini kita harus mikirin juga gitu kan ya. Orang-orang yang mungkin senang dengan belajar hal baru setiap harinya ya, nggak bilang cuman saat itu aja tapi tiap hari belajar berkomunikasi, teamwork gitu ya. Itu akan senang sih dengan budaya startup gitu. I see, I see. Berarti emang perlu adanya adaptasi juga gitu ya Pasti. untuk hal yang berbeda seperti itu. Oke. Nah, tadi bahas terkait dengan loyal, seorang karyawan yang loyal. Sekarang kebalikan ini. Kalau karyawan yang kutu loncat itu pandangan seorang HR tuh gimana sih, Mbak Bian? Mungkin boleh kasih pandangan umumnya, Mbak Bian sebagai seorang HR menemukan pada saat rekrutmen mungkin yang kok CV-nya kutu loncat gitu ya, atau udah terrekrut gitu ya, ter-hire gitu, kemudian baru tahu oh dia tuh ternyata kutu loncat ya gitu. Nah itu gimana sih pandangan seorang HR tuh Oke, kutu loncat ya, pindah-pindah gitu ya. pindah-pindah? Saya sendiri termasuk yang dibilang kutu loncat sama teman-teman saya di bank, Mas Ati. Karena tadi gitu, standarnya mereka adalah masa kerja yang panjang Hmm. gitu. Apapun yang terjadi di dalam, telan aja gitu. Perubahan jarang terjadi perubahan, biarin. Maksudnya kayak untuk hal-hal yang tadi gitu ya, mungkin ide-ide yang nggak tersalurkan ya udah. Kenapa? Karena mungkin tadi untuk konvensional tadi mereka menilai kayak benefit mungkin ya jenjang karir udah jelas. Sedangkan kalau di startup kita harus benar-benar berusaha keras lah gitu. Nah, kembali lagi ke orangnya ya, kutu loncat ini dia karena apa gitu. Hmm. Sesuai judulnya, kutu loncat itu tidak selalu isn't always bad lah gitu. Kutu loncat ini dikarenakan apa gitu, disebabkan oleh apa sih kamu pindah gitu kan. Contoh gitu, ada yang loncat-loncat karena memang perusahaannya tidak stabil. Masa iya mau mau stay di perusahaan yang begitu, sedangkan yang namanya setiap orang tuh punya kebutuhan gitu ya, punya goals, punya plan gitu. Dia punya preferensi kenapa dia harus pindah karena ada background dari perusahaannya sendiri. Mungkin dia sendiri tidak merasa berkembang karena ya tadi walaupun startup masih ada juga yang mungkin tidak seluas itu tidak fleksibel untuk memberikan keleluasaan karyawannya untuk belajar lah gitu. Hmm. Segala diatur gitu ya mungkin gitu. Jadi dia nyari tempat yang dia bisa lebih fleksibel belajar gitu. Dari segi waktu mungkin ada startup itu cenderung jam kerjanya fleksibel katanya gitu. Fleksibel di sini kita udah ada aturan nyambung ya, nyambung ke aturan ketenagakerjaan. Ada aturan di mana kita bekerja itu 8 jam kerja dalam sehari dan 1 jam istirahat. Ada startup yang 24 jam kerjanya. Oh. Saya pernah mengalami itu, nggak usah sebut merek ya. Cek aja nanti yang mana tuh kira-kiranya. Jam 1 pagi saya nggak respon nih. Ada pekerjaan yang menurut saya itu
waktu di bank saya pegang asuransi. Ada beberapa case yang mana karyawan perlu ke dokter, masuk UGD, saya harus standby untuk tektokan sama orang asuransi. Itu case-nya jarang lah ya, rare case lah gitu. Tapi untuk beberapa kali kayak gitu kita nggak masalah ya, kalau beberapa kali gitu. Tapi kalau sering kali seperti itu gitu dengan jam kerja yang fleksibelnya keterlaluan, orang-orang juga nggak akan mau pastinya. Mana nggak ada lembur gitu. Jadi mungkin ada orang-orang yang loncat pindah lagi kerja karena mencari ya quote unquote keadilan mungkin ya, kayak nyari tempat kerja yang nyaman gitu. Jadi lihat lagi gitu. Tapi kalau kutu loncatnya ini nih berkaitan sama benefit kayak oh di sini nggak dikasih ini, saya mau pindah dalam setahun, diiming-imingi mungkin ada beberapa role gitu ya di perusahaan yang memang jadi incaran gitu, incaran para pencari ini ya, para HR gitu ya, talent acquisition gitu. Orangnya dikit tapi demand-nya banyak. Nah, diiming-imingi lah pastilah, diiming-imingi dengan, "Yuk pindah ke perusahaan kami, ini benefitnya." Nah, orang-orang yang pindah karena benefit, itulah yang mungkin menurut HR itu adalah orang-orang yang red flag ya. Kita kasih red flag gitu. Kenapa? Karena benefit itu akan selalu kebutuhan orang itu akan selalu bertambah. Benefit itu nggak akan pernah cukup. Jadi kalau dia pindahnya karena benefit, oh ya udah gitu. Nanti pun kalau ada yang nawarin dia lebih tinggi lagi, dia pasti akan pindah. Beda sama orang-orang yang diberi kesempatan untuk belajar dan pindah karena memang ingin mengembangkan diri gitu. Itulah yang mungkin pindahnya dengan alasan seperti itu masih bisa kita, oh ya nggak apa-apa gitu. Karena kan tiap orang punya goals tadi ya, self development gitu. Jadi kutu loncat tadi ada yang green flag dan red flag ya, berarti ya Mas ya. Ada yang oke lah nggak apa-apa gitu dimaklumi, ada juga yang oh ya nggak bisa gitu. Berarti yang kalau dimaklumin itu kalau memang mereka lebih ke untuk pengembangan diri gitu ya, pengembangan diri, Betul. pengembangan karir atau mencari keadilan tadi ya. Untuk case yang Reasonable lah bagian ya. yang reasonable gitu ya. Terus kalau misalnya red flag itu yang related sama mencarinya lebih ke kompensasi Benefit benefit gitu gitu. ya. Tapi caranya untuk seorang HR itu akhirnya bisa mengetahui sebenarnya dia itu alasannya apa, kan bisa aja nih sebenarnya kalau di rekrutmen saya bilang, "Oh ya saya pengen mengembangkan diri," gitu. Nah Ya. sebenarnya HR gimana tuh taunya, ada trik-trik khusus nggak sih dari HR biasanya? Oke. Pada saat kita ngerekrut orang gitu ya, dan kalau kita lagi proses di sebuah perusahaan pasti ada yang namanya case study ya, Mas Ardi gitu. Mmm, Case study tadi gitu. Nah, orang-orang yang orientasi kelihatan biasanya akan bisa membedakan gitu ya, orang-orang yang memang serius untuk cari kerja untuk pengembangan diri dan orang-orang yang serius mencari kerja untuk benefit. Nah, itu beda nih. Kalau yang untuk benefit dia akan fokus nanya-nanya soal benefit pasti. Untuk case study yang diberikan mungkin tidak akan nggak akan, kebanyakan tuh tidak all out gitu. Misalkan kadang suka ada ya sekarang, ada aja gitu ketahuan kok Mas Ardi beberapa kali kayak dibikinin dikasih case study dia bikin ternyata bukan bikinan dia, tapi dia submit. Jadi mungkin dia bertanya mungkin ya nggak apa-apa kalau nanya ya, tapi kalau dibikinin sama orang itu wow, nggak boleh. Nah, kelihatan pada saat dia mempresentasikan case study-nya dia gitu. Orang-orang yang memang kayak mau mengembangkan diri dia akan, aktif selain dia menjelaskan apa yang dia kerjakan, dia juga aktif bertanya mungkin ya. Jadi, diskusi gitu pada saat case study tadi. Beda sama orang-orang yang, "Ah, nggak peduli, udah kerjain aja case study-nya, kelewat. Yang penting gue pindah kerja." Biasanya kalau pindah kerja pasti ada adjustment di gaji, fokusnya ke situ. Kelihatan pada saat kita interview, assessment gitu ya, ya tadi penjelasan case study tadi gitu. During the interview mmm. process pasti kelihatan. Pasti udah bisa ada hal-hal yang bisa diambil dan dilihat gitu ya dari Betul. proses-proses, rekrutmen itu ya gitu. Oke oke. Nah, Bau-baunya kecium. Sama HR. HR emang udah pinter membawi gitu ya. Dan Oke kadang oke. orang bilangnya suudzon Heeh. tapi lebih kepada waspada kalau kita ya nyebutnya. Kalau HR kan mungkin ada ilmunya untuk bisa memprediksi gitu ya. Oke oke. Nah, kalau misalnya kutu loncatnya ini yang dilihat itu adalah kayak semacam job-nya atau skill-nya tuh pindah-pindah gitu, Mbak Bian. Misalnya dari dia HR tiba-tiba jadi sales, kemudian jadi apa gitu, dan kemudian melamar di sebuah pekerjaan beda lagi gitu. Nah, kayak gitu tuh apakah langsung kayak, "Aduh nggak deh," gitu? Atau gimana tuh biasanya seorang HR? Biasanya gini, kalau misalkan ada yang kayak skill-nya banyak banget gitu ya, Mhm. terus, kita lihat pasti, kita
akan melihat dari masa kerja dia gitu ya di tiap role tadi gitu. Apakah tiap role itu pindah kantor atau di dalam satu perusahaan? Karena biasanya di perusahaan tuh ada yang namanya internal transfer program atau internal hiring gitu ya. Misalkan lagi buka gitu untuk role apa, dibukanya dulu untuk internal. Siapa yang berminat untuk pindah tadi. Biasanya ada kriterianya ya, sudah minimal 1 tahun masa kerja di posisi yang sekarang, baru bisa pindah dengan alasan tadi yang pengembangan diri gitu kan ya, orang belajar gitu. Biasanya kalau misalkan role-nya berbeda-beda, kita lihat lagi masih serumpun nggak? Nah, kayak sales, marketing, BD, partnership itu satu rumpun, walaupun role-nya empat-empatnya beda. Kita lihat lagi gitu. Bisa jadi dia pindah-pindah role itu karena memang dia kompeten. Setiap dia dikasih tanggung jawab, itu berhasil gitu. Jadi diincar sama bos-bos di kantor gitu. Gue pengen dia nih gitu kan. Jadi diincar, jadi inceran. Makanya dia sering pindah-pindah. Tapi kalau pindah-pindahnya benar-benar kayak absurd gitu ya, dalam 1 tahun gitu ya, atau tiap tahun lah, dia pindah hari ini pegang finance, besok HR, besoknya lagi megang sales, marketing, itu kita juga bingung gitu ya, mau proses kemana gitu. Kamu bisanya apa itu pasti akan membingungkan. Tapi kalau ada background yang tadi serumpun tadi masih mungkin kita bisa pertimbangkan. Kayak gitu sih biasanya. Jadi dilihat lagi juga CV-nya kita gali lebih lanjut gitu ya. Tapi biasanya yang kita lihat adalah role terakhirnya dia. Biasanya gitu. Karena itu yang ngolotok. Karena saya pun pernah pindah dari role saya di waktu itu jadi employee care gitu ya. Di satu perusahaan startup. Employee care ini orang-orang kan nggak aware sama apa sih yang dikerjakan. Jarang gitu kan. Sebenarnya ini adalah kalau di bank dulu namanya Tier 1. Tier 1 ini adalah apa CS tapi untuk teman-teman karyawan. Jadi kayak pintu pertamanya kalau ada pertanyaan. Tiketing kali ya. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan tiketing kalau ada employee punya query apa, kirim ke email atau ngisi form misalkan. Nah, itulah. Kemudian teman saya nyari untuk posisi compensation benefit. Dulu sebelum employee care ini saya compensation benefit. Dia juga bertanya lagi, apakah kamu masih ingat dengan pekerjaan kamu di Komben? Karena kamu akan memegang data yang krusial. Jadi pasti akan ada pengecekan seperti itu gitu. Karena the latest gitu ya, latest role-nya itu tidak berkaitan, pasti akan ditanyain. Nah, itulah gunanya case study ya dan presentasi gitu. I see, I see. Nah, tapi kalau in terms of kayak masa kerja dia di sebuah role itu tuh sebenarnya ada semacam batasan gitu gak sih kalau dari sisi HR tuh dalam melihat, oh ini tuh adalah karyawan yang oke nih gitu dari sisi masa kerjanya untuk satu role gitu, kayak mungkin ada yang cuma 6 bulan gitu ya, atau cuman di bawah 1 tahun gitu, apakah itu udah langsung kayak enggak deh gitu, atau gimana tuh Mbak? Ada kayak semacam guideline sendiri nggak sih kalau dari sisi Mbak Bian? Oke, kalau guideline sih enggak ya, Mas Ardi. Kita pasti akan benar-benar ngegali role-nya gitu ya. Kadang kalau untuk beberapa role gitu ya, kita lihat lagi portfolionya gitu. Gimana sih gitu, kenapa cepat-cepat pindah gitu. Yang pasti adalah di atas 6 bulan pasti. Gitu. Karena kan 3 bulan pertama tiap kita pindah role gitu atau kita jadi karyawan baru gitu ya, pasti kan itu adalah masa probation. 3 bulan pertama itu adalah masa kalau anak sekolah MPLS kali ya gitu, ospek dulu nih 3 bulan. Kemudian 3 bulan selanjutnya barulah kita bisa menerapkan apa yang dipelajari di masa MPLS tadi gitu. Nah, itulah kelihatannya tuh minimal banget 6 bulan, minimal banget. Bagus-bagus setahun lah di posisi yang sama gitu. Jadi sebenarnya guideline nggak ada karena kan tergantung tadi kenapa nih pindah. Bisa jadi dia bukan pindah dalam arti pindah benar-benar kayak ganti gitu ya. Switch karir switch gitu ya. Bisa jadi dia memang diperbantukan jadi dia pegang beberapa role karena ada di beberapa perusahaan yang memang satu orang bisa pegang beberapa role gitu ya. Yang lean banget kan seperti itu. Jadi dilihat lagi tadi gitu capability-nya dia, terus background-nya dia atau achievement pasti akan ditanya. Apa sih achievement kamu di saat pegang role ini? Dia bilang misalkan cerita, saya pegang beberapa role. Oke, dengan beberapa role itu kamu bisa imbang nggak nih mengerjakannya gitu? Atau keteteran nih salah satunya gitu. Kan kita pasti akan assess kan gitu. Jadi standarnya sih nggak tertulis, tapi pasti kita akan banyak tanya nih sama orang-orang yang mungkin mengalami tadi perpindahan dalam waktu yang cepat. Oke, oke. Berarti yang
lumayan reasonable itu setidaknya 6 bulan di sebuah posisi gitu ya. Karena tadi penjelasannya masuk akal juga sih, karena 3 bulan di awal masih tahap probation, biasanya pengenalan dan kawan-kawan gitu. 3 bulan berikutnya baru biasanya udah mulai intens gitu kan. Betul. Berarti minimal 6 bulan gitu ya, Mbak Bian ya. Kemudian di-assess juga bagaimana keterampilan mereka sebenarnya pada posisi tersebut gitu ya. Apakah sesuai nggak pengalaman dan pengetahuannya gitu ya. Nah, teman-teman sebelum aku lanjut sama Mbak Bian, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung di-shoot aja di kolom chat Zoom-nya atau di Q&A. Nanti di sesi-sesi belakang-belakang atau mungkin di tengah-tengah bisa juga nanti aku bacain untuk Mbak Bian bisa jawab-jawab ya. Boleh ya teman-teman dan rekan-rekan. Oke, Mbak Bian, terus aku pengen tahu juga nih kayak kalau misalnya ternyata terdapat eh, karyawan kutu loncat yang red flag ada di dalam sebuah company gitu ya. Udah ke hire nih Mbak, namanya HR mungkin ada aja ya kelolosan gitu ya, masuk nih gitu. Dan kira-kira ada intervensi khusus nggak sih yang dilakukan sama HR untuk kutu loncat yang red flag kayak gini tuh Mbak? Hmm. Kutu loncat yang red flag yang biasanya karena benefit tadi gitu ya Mas. Iya Pasti betul. akan kita ajak ngobrol gitu. Pernah pengalaman, pernah banget gitu. Jadi Hmm, kita pasti akan tanya. Karena orang pindah di iming-iming benefit juga ada kriterianya lagi nih. Apakah karena memang ada kebutuhan? Ya, contoh misalkan umur-umur yang anak-anak muda gitu ya mau nikah karena ada kebutuhan untuk menabung atau mencukupi tadi gitu ya targetnya dia pasti dia akan cari lebih gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang karena kebutuhan yang sangat-sangat mendesak gitu untuk mungkin orang tuanya kenapa. Jadi pasti akan kita gali dulu nih. Atau memang mungkin karena ya perusahaan itu yang nawarin saya untuk pindah itu jauh lebih gede gitu. Kita pasti akan assess dulu, ajak ngobrol gitu. Oke, goals kamu pasti akan ditanya jangka panjang dan yang terdekat goals kamu apa sih? Gitu. Pasti akan kita tanya lagi apa sih yang membuat kamu bisa stay di sebuah perusahaan? Karena itu part of retention program gitu ya, retention. Cara kita untuk nge-retain karyawan pasti gitu. Apa yang mungkin bisa kita compensate dengan apa sih? Misalkan kadang-kadang orang kalau di startup gitu ya, saya pernah mengalami gak masuk akal memang ya, perusahaan itu nawarin orang tuh tiba-tiba naikin gajinya 100% ada gitu ya. 50% aja udah wow gitu kan. Lihat lagi gitu, apakah memang kita ngasih gajinya itu kekecilan gitu ya gitu kan, atau memang kayak apa, perusahaan itu yang narik orangnya gitu ya, yang, yang approach orang kandidat kita yang approach karyawan kita ini yang memang nggak masuk akal gitu. Jadi harus kita cek lagi gitu. Ataukah mungkin orang ini memang capable untuk misalkan, menduduki sebuah jabatan as in manager misalkan gitu. Tapi di sini di kita nggak ngelihat gitu, kita masih nempatin dia bertahun-tahun di associate aja. Gitu. Jadi kita harus lihat lagi, kita harus assess gitu kan, apa sih sebenarnya needs-nya dia gitu. Yang red flag tadi pasti akan kita kita akan tanya gitu kan. Percakapannya juga mungkin nggak akan sekali, pasti berkali-kali gitu dengan manajernya, dengan HR gitu. Nah, kemudian kita akan pasti ada dua decision yang bisa kita ambil. Either itu untuk tetap kita pertahankan dia, kita retain, dan untuk udah let go. Nah, kalau yang biasanya kita retain, kita tetap retain adalah orang-orang yang punya clear goals gitu ya. Dia bisa explain the needs gitu ya, dan juga commit gitu. Oke, saya stay di sini, saya tetap minta untuk dinaikin misalkan sekian persen gitu ya. Karena kebutuhan ini itu, tapi saya akan target yang dikasih oleh perusahaan kayak barter gitu ya, kayak jualan lah di pasar. Saya terima barang, saya kasih uangnya gitu. Jadi gimana caranya kita untuk kayak oke, karena tiap orang juga punya goals tadi ya, personal development yang ingin dia capai. Gimana caranya perusahaan bisa support, HR bisa assess needs-nya dia, communicate ke manajemen gitu kan. Kita jadi jembatan ya ke manajemen untuk minta approval, budget dan lain sebagainya, juga ke karyawan. Oke, kita akan support nih gitu. Karena work life balance ya mereka harus tetap kita, emang nggak semua orang bisa kita bikin happy gitu ya, nggak bisa kita bikin senang semua orang, tapi at least kita mendengarkan lah, kita jadi listener gitu. HR tuh berkewajiban seperti itu. Harus begitu gitu. Nah, tapi kalau orang yang kayak nggak punya reason, ya saya mau pindah karena emang lebih gede aja, that's it gitu. Nggak bisa komit kelihatannya, nggak bisa juga untuk explain the clear expectation dan goals-nya dia, dan kita akan let go gitu. Karena yang saya pernah gitu waktu jadi junior melihat senior saya kesulitan untuk retain orang, udah dikasih nih bulan ini.
bulan depannya bisa minta lagi karena dengan alasan tadi saya di-approach lagi sama company lain. Nah, pokoknya orang-orang yang nggak punya clear explanation tentang goals-nya dia akan selalu ngomongin benefit ya. Itulah yang harus kita, oke, let go aja. Karena nggak akan selesai-selesai yang tadi Bian bilang di awal gitu. Tapi kalau karena self development, karena apa? Dia punya komitmen dan kita bisa gitu untuk retain orang orang tersebut gitu. I see, I see. Jadi sebenarnya tuh kalau jadi kutu loncat karena money oriented sebenarnya nggak apa-apa, asal bukan menjadi dominan gitu ya, alasan money orientednya gitu ya, tapi ada self development-nya, ada goals yang pengen dicapai dan kontribusi terhadap perusahaan gitu ya, Mbak Dian ya. Betul. Betul, karena yang baik itu adalah yang tadi ya, hak dan kewajibannya terpenuhi. Kita waktu PPKN waktu kecil gitu, waktu SD kan diajarin gitu ya. Iya, iya. Penuhi dulu kewajiban baru kamu menuntut hak. Nah, itulah gitu yang kita tanamkan juga untuk karyawan gitu. Iya ya, dan ketika kutu loncat yang tipe seperti ini udah terlanjur ke hire pun nanti dalam prosesnya akan terlihat juga gitu ya Mbak Bian ya, dengan mereka Betul. yang tidak terlalu komit dalam pekerjaannya, kemudian ada yang kayak tadi kasusnya menuntut lagi karena di approach sama yang lain dengan harga yang lebih tinggi gitu-gitu ya. Jadi Betul. udah pasti kelihatan gitu ya sebenarnya ya. Betul. Nah, itu kelihatannya dari apa? Nah, itu HR harus pay attention gitu. Gimana caranya Hmm, engage sama karyawan atau at least sama manajernya deh. Kalau karyawannya udah terlalu banyak juga kan nggak semua orang bisa kita pegang. At least hmm, manajernya gitu. Gimana caranya manajer itu bisa ngeliatin overseeing the process, the team gitu kan. Kemudian nanti secara berkala mungkin punya session sama HR, escalate lah ya isu-isu yang terjadi di sebuah tim supaya bisa diadres dan kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Jadi manajer juga hmm. punya peranan penting di sini, Mas Ardi gitu. Iya, iya. Berarti emang untuk bisa, apalagi untuk company yang lumayan besar gitu ya, yang karyawannya banyak kan mungkin HR nggak bisa langsung lihat satu-satu, jadi HR ini bisa collaborate sama manajernya khususnya gitu ya, untuk mengetahui status atau gimana, atau kondisi karyawan itu seperti apa saat ini, kemudian ada kendala apa, kemudian sampai akhirnya bisa akses bahwa, oh ada kondisi seperti ini nih, kutu loncat yang red flag nih gitu ya, berarti Mbak Bian ya. Betul. Oke, oke. Oke, em, kita bisa coba sambil lihat ada satu pertanyaan nih, Mbak Bian, di Q&A dari Rido Muhammad. Ini related juga sih sama discussion kita ya. Mau nanya nih, Kak Bian, being kutu loncat in HR POV itu sendiri gimana sih? Karena banyak banget persepsi kalau kita loncat-loncat kerja tuh nggak baik, padahal kan nggak tahu behind the story-nya gimana, tapi kadang di first checking CV aja ngelihat loncat-loncat udah dikiranya red flag gitu. Tadi udah jelasin sih sedikit, tapi ini terkait dengan CV nih, CV screening katanya mungkin ini pengalaman dari karyawan dari Parido atau Parido sendiri gitu ya, terkait dengan first checking di CV yang dilihatnya kutu loncat tuh gimana sih pandangan HR, Mbak Bian? Oke, thank you so much for the question, Mas Rido. Jadi biasanya memang CV itu punya peran penting ya kalau kita mau nyari kerja gitu. Gimana caranya? Ibaratnya kayak brosurnya kita lah ya. Kalau marketing atau sales punya brosur untuk jualan produk, kalau kita ya untuk memberitahukan gitu kan skill kita apa gitu. Nah, makanya di CV itu perlu ada kita perlu tahu triknya gitu ya. Tips and trick ada nih gitu. Kalau misalkan kita mau bikin CV dan ternyata kita pindah-pindah nih. Pindah-pindahnya cepat gitu. Ini terjadi sama teman saya kemarin. Dia Hmm. bingung untuk nulis di CV gitu. Kenapa? Karena bukan dia yang mau pindah-pindah. Dia di apa namanya dipindahin nih sama manajernya Hmm. untuk megang beberapa kali pindah. Sekarang 2 bulan ini megang hiring, tapi masih di lingkup HR sih. Cuman pindah-pindah banget lah dan dia juga jadi bingung gitu role saya sebenarnya apa gitu. Kemudian di bulan ketiga sampai dengan beberapa bulan selanjutnya di compensation benefit. Kemudian balikin lagi ke hiring. Setelah di hiring, karena hiringnya mungkin nggak terlalu banyak volumenya, pindahin lagi gitu terus. Dia bingung gimana. Nah, caranya adalah bagaimana cara kita menampilkan di CV. Nah, karena kan yang penting CV-nya terlihat menarik dulu gitu. Jadi kalau misalkan kita pindah-pindah, kita cari eh, kita tweak bahasanya gitu ya. Bukan ngebohong, nggak ngajarin ngebohong, harus jujur. Jadi apa sih pengalaman kita yang relate itu yang harus kita highlight. Kayak tadi gitu. Contohnya misalkan tadi gitu, masih di HR sebenarnya, tapi kan role di HR beda-beda ya. Ada yang pegang payroll, ada yang compensation benefit payroll, ada yang pegang hiring, ada yang pegang learning, development, training gitu.
Nah, bagaimana cara kita menampilkan di CV bahwa kita sebut aja sebagai sebuah project kalau terlalu banyak berpindah-pindah. Kenapa? Yang penting kan kita kepanggil dulu nih, nanti kita jelasin pada saat interview gitu kan. Gimana caranya pada saat interview ya kita jujur bahwa ya memang pindah-pindah dengan background seperti ini gitu. Karena kan orang pasti banget lihat CV-nya dulu. Nah, menuangkan pengalaman kita yang seperti itu di CV juga ya tadi jangan kayak 2 bulan hiring 3 bulan ya enggak juga gitu, makanya tadi oke dalam 10 bulan saya pegang end to end project gitu kan, dari mulai hiring sampai dengan offboarding misalkan gitu, padahal sebenarnya di dalam bulan-bulan itu kita muter gitu kan, diputerin. Jadi ada triknya gitu, gimana caranya supaya nge-convince orang bahwa bukan pindah-pindah yang kurang baik kok gitu, pindah-pindahnya ini ada reasonnya. Nah, tadi caranya gitu. Harus pintar-pintar, bukan ngebohong tapi ditweak aja gitu bahasanya atau bagaimana cara menampilkannya gitu. Nah, Gitu. itu kan berarti tips untuk job seeker nih. Nah, kalau Ya. misalnya dari sisi HR, Hmm. ngelihat udah kejadian tuh, ada CV yang ternyata lumayan kutu loncat gitu. Apakah Hmm. itu jadi langsung kayak sesuatu yang dijudge akan, oh ini jelek, atau oh ini masih Oke. oke untuk dieksplor itu seperti apa sih? Yang tadi Mas Ardi, kita Mm-mm. harus lihat tadi minimal masa kerjanya di tiap role itu Hmm, berapa lama kan. Kalau cuma ya. 3 bulan itu kan masih masa percobaan, udah pindah lagi, berarti kan oh dia nggak lolos apa gimana nih gitu, nggak perform apa Hmm, gimana, udah dipindahin dalam 3 bulan. Tapi kalau hmm, misalkan at least kayak oh oke 6 bulanan gitu ya minimal tadi gitu ya, kita nggak tertulis sih tapi ini biasanya gitu hasil assessment 6 bulan, oh berarti mungkin ada perubahan struktur karena lihat lagi hmm, background perusahaannya apakah konvensional atau bukan gitu, dan hmm, lihat lagi industrinya. Jadi HR juga kayak melihat CV itu nggak cuma di, kadang-kadang orang kayak ah CV-nya ditumpuk, enggak juga. Jadi kita memang mempelajari CV itu kita lihat benar-benar gitu portfolionya kandidat, kita liatin lagi gitu. Nah, kemudian kalau yang tadi cepet-cepet tadi ya itu kita juga nggak bisa ya kalau cuma 3 bulan. Tapi kalau ada 6 bulan kan oh mungkin lihat lagi dari ke requirements kita gitu. Misalkan kita butuh kan ada ya biasanya di job description dan di requirements gitu. Job description yang kita cari adalah orang-orang yang mungkin handle finance planning analysis gitu. Kita harus cari orang-orang yang backgroundnya mungkin punya pengalaman di itu. Kita lihat. Kalau nggak ada ya hmm, nggak bisa. Tapi kalau ada oke kita tandain dulu nih, nggak langsung nggak. Ya, kita lihat lagi berapa bulan sih dia di situ megangnya, industrinya apa sih, kita lihat lagi. hmm, Kalau cuma 3 bulan dia pegang analisis, kemudian udah dipindahin lagi, oh ini orang nggak perform kali di analisis, makanya dibalikin lagi misalkan hmm, ke posisi yang administratif, misal kayak gitu. Jadi harus ada assessment-nya lagi gitu. Tapi kalau hmm. benar-benar kayak ya cuman sebentar-sebentar banget gitu ya, cuman 3 bulan, 6 bulan di tiap role gitu, ya udah nggak bisa. Kita juga maksudnya nggak mau mengambil resiko untuk wasting time gitu ya Hmm, gitu. Tapi kalau misalkan kayak oh dia cuman sekali nih yang cuman 2 kali misalkan dari 5 tahun pengalaman dia bekerja, dia cuman 3 bulan atau 3 bulan 6 bulannya itu cuman di 2 posisi, bisa jadi memang ada perusahaannya yang kondisi perusahaannya yang mengharuskan dia seperti itu gitu ya, mengharuskan dia hmm. pindah. Jadi ya dilihat lagi apakah setiap kali role itu selalu pindah-pindah dengan cepat atau cuman beberapa role aja gitu dari sekian lama pengalamannya dia. Jadi harus dilihat lagi juga gitu. I see. Berarti emang first screening-nya kalau dari sisi HR itu dilihat dari masa kerja yang setidaknya minimal 6 bulan tadi ya. Jadi Betul. kalau misalnya minimal 6 bulan, terus kalau asesmen lainnya bisa oke, mungkin bisa nggak apa-apa lah untuk kita coba dieksplor gitu ya. Tapi kalau di bawah 6 bulan mungkin bisa di low priority-kan dulu gitu ya. Betul, betul. Jadi harus apa ya, lihat masa kerja dan juga lihat dari berapa perusahaan dia bekerja ya, Hmm, Mas Ardi. Dari 5 perusahaan, kalau yang pindah-pindahnya cuma 2, ya mungkin ya kebetulan hmm, aja gitu ya perusahaan tersebut gitu. Misalkan industrinya, kita lihat lagi hmm. dari industrinya tadi. Tapi kalau misalkan dari 3 perusahaan, tiga-tiganya pindah-pindah terus gitu ya, role-nya berarti kan ada something wrong gitu kan. Gak Iya mungkin juga benar. nih kita lanjut gitu. Red flag-nya degree-nya makin meningkat kalau seperti itu ya. Betul, betul. I see, I see. Jadi kalau misalnya, oh ternyata selain dari masa kerja tadi, dilihat juga dari berapa jumlah perusahaan yang dia pindah-pindah tadi ya. Kalau ternyata misalnya ada satu perusahaan yang dia loyal banget sampai 3 tahun, 5 tahun, tapi perusahaan lainnya dia pindah di bawah 1 tahun, mungkin itu bisa jadi consideration. Sebenarnya mungkin Betul. ini masih oke untuk dilanjutin Betul, gitu ya. betul. I Itu see, I terjadi see. kok, Mas. Jadi kita lihat kayak, Hmm, oh dia cuma di perusahaan ini. Nanti panggil aja dulu kalau tadi requirements-nya meet nih, meet requirements gitu. Kayak tadi, oh hmm, dia punya pengalaman yang kita cari memang, atau dia punya background
job description yang lagi kita cari dia punya pengalamannya, kita pasti panggil kan. Nanti pasti ditanya pada saat interview kenapa kemarin gitu. Dia punya reason kan pasti Hmm. gitu. Iya, akhirnya dia ada kesempatan tuh jelasin background-nya gitu ya, Betul, reason-nya. betul. I see. Alright, kayak kita udah ngobrol lama banget kayaknya ya. Ini ternyata udah di 7.55. Ternyata seru banget pembahasannya terkait dengan kutu loncat ini. Mungkin kita masih punya waktu 5 menit aja nih sebenarnya Mbak Bian. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya nggak nih? Atau mau sharing juga boleh sih sebenarnya Mbak Bian ya. Dari tempat kerja teman-teman ada yang menemukan kasus red flag yang seperti apa, mungkin bisa di-share ke teman-teman atau rekan-rekan lainnya di sini, atau yang green flag itu yang seperti apa sih kutu loncat di tempat teman-teman gitu. Boleh juga ya. Silakan rekan-rekan kalau ada yang bertanya, boleh di kolom chat ataupun di Q&A ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, untuk kita conclude satu pertanyaan dari aku, Mbak Bian. Dari tadi kita ngomonginnya banyak kutu loncatnya nih, sekarang pengen tahu sebenarnya dari sisi, tadi kan ngomonginnya loyal. Loyal itu lebih juga selain masa kerja juga ada ownership-nya gitu ya. Gimana sih caranya Mbak Bian sebagai seorang HR praktisi gitu ya, untuk bisa nge-retain karyawan agar ownership-nya itu bisa terus oke gitu. Jadi terlihatnya oke dan loyal gitu ya, selain dari masa kerjanya aja. Oke, good question nih, Mas Ardi. Jadi untuk apa ya, karyawan itu biasanya ya mencari dua hal pasti di company. Ada yang mencari dua-duanya, ada yang salah satu di antaranya. Yang pertama ini ya, monetary benefit. Hmm. Monetary yang berkaitan sama bukan cuma gaji tapi berkaitan sama benefit kayak asuransinya, Hmm. kemudian kayak dapat laptop apa enggak, kadang gitu ya orang-orang kayak melihat yang berkaitan sama ya tadi apa benefit yang bisa dimonetize lah gitu. Hmm. Ada juga karyawan yang mencarinya yang non monetary benefit, which is apa sih, pengembangan diri tadi, Hmm. bekerjanya mungkin fleksibel. Sekarang ada work from anywhere ya, sejak Hmm. pandemi itu enaknya gitu. Kemudian apalagi berkaitan sama ya tadi self actualization kali ya, work life balance gitu. Ada dua itu yang bisa kita tawarkan. Nah, tapi kita Hmm. kembalikan lagi, saya bekerja di beberapa company dan tiap-tiap company itu punya aturan, punya standar yang beda-beda mengenai benefit gitu. Hmm. Ada yang memang ke karyawan loyal banget, kayak apa aja yang karyawan mau, hayu hajar kasih gitu kan ya. Ada yang memang kayak oh ini budgetnya tahun ini segini gitu. Jadi kita sesuaikan lagi sama kemampuannya perusahaan. Tapi how to communicate itulah yang perlu diperhatikan sama HR ya gitu untuk nge-convince karyawan. Kita nggak boleh janji-janji palsu. Gitu. Apa yang kita janjikan itu yang harus kita berikan gitu kan. Jadi gimana caranya kita nge-convince karyawan kayak apa untuk retain gitu ya. Untuk nge-retain karyawan kayak di sini tuh yang pasti dipertahankan adalah work from anywhere-nya tadi gitu ya. Remote gitu ya, hybrid lah gitu. Gimana caranya kita juga memberi kepercayaan kepada karyawan, karena kalau karyawan terlalu banyak dikekang, diatur juga ya, jengah juga mungkin ya mereka ya. Jadi gimana caranya kita punya aturan tertulis gitu ya, di-announce gitu, jelas, clear communication itu menjadi salah satu faktor gitu ya, gimana caranya HR itu maintain apa ya, gain kali ya, gain kepercayaannya karyawan, trust-nya mereka gitu. Dan kita juga harus bisa trust, harus apa ya, mereka juga harus menjaga trust kita ya, sama-sama lah saling gitu. Nah, ada yang bagus yang mungkin sedikit menjelaskan mengenai perusahaan sekarang, saya sekarang gitu ya, Amoda gitu ya. Amoda ini punya 4 ini ya, 4 values yang sangat kita pegang teguh. Yang pertama adalah customer obsession gitu ya. Gimana caranya kita support apa encourage karyawan untuk selalu peka sama apa yang terjadi gitu. Apa sih kebutuhannya customer? Coba di-address gitu. Jadi memberikan kepercayaan kepada mereka untuk research itu yang nggak selalu diberikan oleh perusahaan kan gitu. Gimana caranya dia bisa research, dia bisa assess, kita percaya dia bisa gitu, kita support juga gitu kan. Apa yang bagaimana cara kita kasih tahu caranya gimana gitu. Itu dari sisi self development itu masuk nih. Yang kedua, over communication, di mana segala hal itu harus kita komunikasikan dengan clear.
gitu, supaya orang-orang tuh percaya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi di sini gitu. Kondisi perusahaan saat ini seperti ini. Ya memang nggak semua ya harus kita bukain, tapi setidaknya yang perlu karyawan tahu jangan ditutupin supaya mereka juga oke, perusahaan lagi kayak gini, ownership tadi gitu ya. Orang-orang yang punya ownership tinggi pasti akan oke, perusahaan begini, apa kita bisa support apa nih untuk perusahaan. Tapi orang-orang yang tidak punya ownership tinggi pasti akan langsung menyerah saat itu juga. Oke, saya cari lagi gitu kan. Jadi kita bisa ngelihat tuh seleksi alamnya di situ dari sisi clear communication tadi. Yang ketiga adalah growth, di mana kita menghargai orang-orang punya personal goals, tapi perusahaan juga punya. Yuk kita bareng-bareng kamu mencapai personal growth kamu, personal goals kamu. Tolong tapi bantu juga yuk perusahaan. Jadi sama-sama nih menuju ke arah sana. Untuk mencapai goals perusahaan ya kamu juga harus berkembang. Jangan perusahaannya maju, kamu di situ-situ aja gitu. Kita encourage lagi mereka gitu. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi. Yang keempat ini, gimana caranya kita memberikan mereka itu work-life balance. Kalau misalkan tidak perlu amat dikontak di luar jam kerja, jangan. Gitu. Jadi kecuali urgent banget ya. Untuk hal-hal yang tadi Bian mungkin ceritain, ada juga hal-hal yang kayak memang harus gitu ya. Oke, sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau sering-sering, berarti kan ada something wrong di prosesnya gitu. Kita juga nggak boleh mengganggu karyawan. Jadi dari sisi yang tadi non monetary tadi, kita bisa menerapkan value-value yang memang win-win ya. Jangan win-nya buat perusahaan aja, tapi buat karyawan merugikan gitu. Nah, dari sisi monetary ya kita harus tunduk pada aturan yang sudah diatur seminimal mungkin, ikut sama aturan yang sudah diatur sama Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari sisi apa jam kerja itu juga udah diatur gitu kan tadi. Kemudian dari sisi benefit kayak aturan perundang-undangan mengenai upah minimum, upah lembur kalau ada gitu posisi-posisi tertentu yang memerlukan lembur, kemudian BPJS, asuransi, kesehatan, kita penuhi yang minimalnya dulu deh gitu. Jadi kalau perusahaan punya lebih, kita bisa tambahin kan mereka dengan benefit-benefit lainnya seperti outing pasti kan senang, kemudian ada misalkan laptop ownership kalau udah berapa tahun masa kerja bisa jadi milik kalian kan dia juga jadinya ke retain ya. Oke. Tuh, kemudian apalagi ya long service awards kadang-kadang kita bangga kalau kita udah punya misalkan dulu gitu di sebuah perusahaan kita dikasih gold coin. Kalau kita udah berapa tahun masa kerja kan jadi orang ngejar ya, saya mau bertahan di sini sama sekian tahun supaya saya bisa dapat itu. Jadi benefit-benefit lainnya bisa ditambahkan gitu. Tapi seminimal mungkin adalah yang sudah diatur. Jadi ada dua tadi nih, Mas Ardi. I see. Jadi buat nge-retain karyawan itu dan nge-promote ownership mereka biar lebih baik lagi tuh bisa monetary sama non-monetary tadi ya. Dan contoh non-monetary itu kayaknya tadi banyak banget udah di-share sama Mbak Bian gitu ya. Dan it's beyond dari monetary itu ya. Maksudnya monetary kan ya udah itu kayak income, kompensasi benefit. Tapi ternyata di luar yang monetary tadi itu ternyata banyak juga yang buat bisa nge-promote mereka ini biar tetap bisa ownership sama company gitu ya. Di saat orang Oke, merasa dibutuhkan sama company, skill-nya kepake, ownership-nya akan tinggi, Mas Ardi. Biasanya gitu. Jadi gimana kita budaya apresiasi sih, Mas Ardi, yang mungkin budaya apresiasi itu perlu gitu dari manajer tuh jangan pelit bilang makasih, jangan sungkan minta maaf kalau emang dia yang salah ya udah nggak apa-apa gitu. Bukan menurunkan, bukan yang maaf-maaf kayak peminah banyak buat nggak usah gitu ya, tapi kayak oke saya salah, minta maaf, kita perbaiki bareng-bareng. Gimana caranya manajer merangkul itu penting banget. Karena biasanya ada beberapa karyawan itu yang stay di perusahaan karena melihat siapa manajernya. Kalau saya pindah, saya susah cari manajer yang kayak gitu lagi. Jadi gimana caranya kita, ya itu tadi part of development kan gitu. People Wah, development. menarik banget ya. Ternyata banyak banget hal yang bisa dilakukan lah buat bukan cuma buat HR ya, buat para leaders juga ya untuk bisa nge-retain karyawan atau nge-retain timnya gitu ya Mbak Bian ya. Biar mereka tetap oke, tetap ke-retain di company-nya dan bisa ownership-nya makin oke setiap tahunnya gitu kan. Oke, menarik banget Mbak Bian nih. Thank you so much untuk diskusinya. Nggak berasa kita udah hampir berapa nih, 45 menit nih membahas terkait dengan loyalty, corporate loyalty ini. Paling kayaknya udah tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan audiens. Mungkin kita bisa sudahin dulu ya untuk diskusinya. Aku bisa kembalikan ke Tasya ya. Terima kasih Mbak Bian. Thank you Mas Ardi dan semua. Oke, terima kasih Mbak Bian atas diskusinya pada malam ini. Eh, sangat ini ya, sangat memberikan insight. Jadi
sebenarnya menjadi kutu loncat itu tidak berarti negatif, karena ada memang kebutuhan yang memang menjadikan orang itu mau nggak mau menjadi kutu loncat, seperti uh, yang aku quote sekali dari Mbak Bian, yaitu menyelamatkan mental. Supaya ketika dia tidak stres ya di kerjaan itu, jadi dia memutuskan untuk keluar. Itu yang apa ya, Mbak Bian, sangat terkena di aku ya. Yang langsung kuingat, oh ternyata orang-orang tuh bisa minggat itu karena supaya bisa sehat gitu. Oke. Terima kasih teman-teman juga karena sudah ikut pada Leadership Talk pada malam hari ini. Eh, dari jam 7 sampai jam 8 pada malam hari ini. Mungkin ada yang sembari makan malam, mungkin ada yang juga sambil tiduran setelah pulang kerja. Terima kasih karena sudah ikut. Sampai berjumpa kembali di Leadership Talk selanjutnya. Oke, selamat malam dan terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima kepada kasih. Mbak Bian. Thank Terima you kasih semuanya. semuanya. Selamat Terima kasih semua. malam. Selamat malam.